Shalom warga kerajaan, pada hari Anda mendengar berita suara gembala ini, kita sedang merayakan yaitu Hari Raya Pentakosta, ya, pencurahan Roh Kudus yang pertama kali untuk gereja Tuhan. Tapi sebelumnya itu juga adalah di mana firman Tuhan diturunkan di Gunung Sinai. Dalam Kisah Rasul pasal 16 ada satu kejadian tentang pentingnya mengenali the source of authority. Ketika mereka sedang pergi ke tempat sembahyang ayat 16, bertemu dengan seorang budak perempuan. Hamba di sana masih muda artinya, dan dia adalah seorang oracle. Dia seorang yaitu medium yang mempunyai roh tenung. Roh tenung di sini adalah the spirit of Phaethon. Kita tahu mereka menyembah Apolos, ya, menyembah dewa Apollo, dan di sana tentang roh Piton. Roh Piton itu dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh pengalaman besar. Jadi rupanya dia ini dikaryakan. Kalau orang hatinya, Tuhan selalu memakai manusia yang menyerahkan diri. Tapi ada juga yang menyerahkan diri pada kuasa kegelapan. Saudaraku, roh Piton ini seperti gambaran pada ular piton. Ular piton itu tidak berbisa, tetapi melilit yaitu mangsanya dan kemudian dihancurkan. Sampai gak bisa bernapas. Apa artinya gak bisa bernapas? Tidak lagi berdoa. Nah saudara, roh jahat ini mengucapkan yang kelihatannya baik. Hati-hati saudaraku. Saya kira salah satu karunia paling penting adalah karunia membedakan roh. Dan mereka berkata, orang-orang ini, Paulus dan Silas adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Wow, the way of salvation. Tetapi saudara bayangkan, oracle atau medium ini, wanita ini dikenal sebagai tukang ramal. Dan dia mengasosiasikan dirinya dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dulu saya pernah mau diminta berkhotbah bersama seorang yang tadinya dukun katanya, tapi bertobat. Hati saya nggak tenang saudara, nggak betul ini. Bayangkan kalau saya bersama dengan dia, ya, belum pasti tentang pertobatan, belum ada buahnya kok. Jadi saya tidak pernah mau, karena iblis itu selalu dompleng saudara, you know. Iblis itu suka dompleng. Dan apa yang terjadi, Paulus nggak tahan lagi. Permulaan dia juga ragu-ragu, loh ini kok menyebut Allah yang maha tinggi. Dan dia pakai otoritasnya, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau, siapa? Roh jahat itu, spirit of Phaethon, Piton. Keluar di perempuan ini, seketika juga keluar roh itu. Apa yang terjadi saudaraku? Gempar. Kota Filipi itu gempar. Ada tuan-tuan perempuan itu. Ada penguasa-penguasa. Ada pembesar-pembesar kota. Dan saudaraku, itu menggerakkan orang banyak. Saudara tahu bahwa apa yang anti kepada Kristus itu adalah roh. Bukan cuma politik, bukan cuma kelompok kepercayaan lain. Dan tuduhannya orang itu mengacau otak kita karena mereka orang Yahudi. Saudara lihat nih, rasialisme. Mereka mengejarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Romawi tidak boleh menurutinya. Juga orang banyak. Saudara, kita tahu dalam Efesus pasal yang ke-6 bagaimana tatanan daripada kuasa kegelapan itu, ada gubernurnya, ada bupatinya. Dan kita lihat di sini mereka menguasai bukan cuma eksekutif, legislatif, tetapi juga yudikatif. Perhatikan saudara di sini. Kita tidak melawan darah dan daging. Tetapi kemudian mereka dilemparkan ke dalam penjara, sebelumnya dihajar saudaraku. Mengoyakkan pakaian mereka. Karena apa? Karena mengusir setan. Dalam hidup saya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, malah dapat tantangan. Saudara sudah dengar yaitu berita-berita yang lalu tentang Kisah Rasul 3 dan 4. Bagaimana kita menyembuhkan orang lumpuh sejak lahir, malah di penjara saudara. It happened in this life dan pada zaman seperti ini. But be strong in the Lord. Kenalilah sumber otoritasmu dalam nama Yesus. Amin. Shalom, Tuhan memberkati. Thank you tim Praise Worship. Luar biasa saudara. Selamat ulang tahun ya saudara. Hari ini itu ulang tahun gereja saudara. Secara secara universal. Baik, pagi ini tema kita pokok tentang authorized to influence. Jadi otoritas
untuk mempengaruhi. Ya kita bersyukur khotbah ini nanti tidak panjang karena di belakang nanti ada kesaksian yang akan membawa kita, mengantar kita. Beberapa hari atau minggu sebelum ini saya bercerita dengan Pak Sugiarto, sudah waktunya dalam khotbah-khotbah kadang tidak terlalu berat dengan teologi tetapi membagi hidup. Ya, membagi hidup itu lebih real dan lebih mengena, begitu ya, supaya kita semua bisa dapat yang sama. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang memang butuh diterangkan secara teologi tapi tidak terlalu banyak. Ya saudara siap, ini nanti akan saya bagi beberapa bagian, khotbahnya tidak panjang, kalau bisa sih 15 menit. Setelah itu akan ada kesaksian dan ada beberapa hal. Minggu ini atau bulan ini kita sudah mendapat berkat yang kalau kita mau teliti itu urut karena Tuhan mau. Tema pusat adalah authorize to influence. Jadi sebuah otoritas kita sudah diberi ya di dalam Lukas 9 itu kuasa, power ya, and authority untuk menginfluence, untuk memberi pengaruh. Tentunya ujungnya, thank you Ellen, ujian hari ini menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Tujuannya kan itu nanti ya. Goal sasarannya semua umat mengaku, semua manusia mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita tuntaskan amanat agung. Nah, kemudian minggu pertama Bapak Gembala menyampaikan tentang betapa penting kita untuk melakukannya dengan perkataan kita yang benar, kemudian ditopang perbuatan kita yang benar. Minggu lalu dilanjut sama Pastor Gatot, kita mesti giving the best ya. Semua mesti kita lakukan dengan yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, maka pagi ini saya ingin jalan melengkapinya. Tahukah kita dengan beberapa hal ini? Kita semua yes, dengan perkataan ini maka jelas bahwa kita sebenarnya adalah ayat dulu, maka Yesus memanggil kedua belah muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Dan seterusnya, ini adalah sebuah misi khusus yang dibebankan oleh Tuhan dengan diberikan kuasa. Dalam proses ini memberitakan kerajaan Allah, hari ini terkenal orang yang memberitakan. Nah, kita ini sekarang kan dunia medsos ya. Tahukah kita yang sudah diberi Roh Kudus, kita semua adalah influencer kerajaan Allah. Oke, kalau dengan bahasa ini mungkin mudah dimengerti ya. Di dalam medsos kita sekarang ini banyak semuanya seolah-olah berperan jadi influencer. Ya kan, mau buka TikTok lah, mau buka IG, mau buka apapun. Sebetulnya itu kan bahasanya sekarang itu konten kreator konten. Ya, konten kreator itu semua pada dasarnya adalah influencer. Oke ya, untuk menyeberangkan ini gampang aja. Dan kita, saya tidak mundur lagi ke belakang, kita semua adalah kingdom influencer. Sadar posisi itu, katakan amin. Anda dan saya semua yang duduk hari ini, kita ini sebenarnya influencernya kerajaan surga. Tugas kita satu di bumi ini, untuk memberitakan kabar kesukaan itu supaya semua orang bisa kita pengaruhi. Untuk akhirnya mereka mengambil keputusan menerima Yesus sebagai juru selamat. Sampai akhirnya mereka kita pengaruhi, yang terbelenggu bebas dari belenggunya. Yang hatinya pahit disembuhkan dari kepahitannya. Nah, dan surga mengajak saya dan saudara menjadi influencernya. Oke, saudara, kita semua influencer. Ayo kita rame-rame. Kalau di sini kita lihat mereka diukur dari apa? Diukur dari viewernya, diukur dari like-nya, diukur dari subscribernya. Makin banyak mereka merasa berhasil menginfluence. Dunia kita memang dunia influencer sekarang. Anda yang di marketplace, you all influencer sebetulnya untuk masing-masing perusahaan kita, oke? Di atas kita lah perusahaan itu brand name-nya mau dijamin baik atau enggak.
Gitu ya. Mesti lihat kita dong, apalagi kita pada level-level yang sudah manajerial, tentu kita membawa nama perusahaan. Lebih dari itu, kita ini sedang menjadi influencer kerajaan surga. Katakan amin. Poin ini kita pegang, sehingga apapun yang kita lakukan hari demi hari, di belakang kita orang lagi menilai apakah benar-benar kita the real kingdom influencer. Kita sudah diberkati dengan 2 minggu ini. Jaga perkataan kita. Oke, minggu pertama katakan amin. Jaga perbuatan kita. Dan kalau itu kita lakukan minggu lalu, do the best. Giving the best. Jangan asal-asalan, kerja pakai hati, itu influencer. Dan hari ini, tema singkat saja, apa yang harus ada lagi pada kita, ini bagian yang ketiga kalau mau urut dengan Bapak Gembala. Jadilah teladan di dalam hidupmu. Apa itu influencer? Someone who affect or change the way to the other people behave. Ini saya ambil dari Cambridge Dictionary. Seorang influencer adalah seseorang yang mempengaruhi atau mengubah cara orang lain berperilaku. Katakan amin. Ini influencer. Entah ada yang influencer otomotif. Halo Kak Jo, influencer otomotif. Saya influencer perbankan, influencer insurance Ibu Irin, influencer cafe Saudara Andre. Kita influencer semua. Kita sampaikan, kita bikin konten yang menarik supaya lebih banyak viewernya, lebih banyak orang like, dan pada akhirnya orang itu bisa kita pengaruhi. Buat saya, supaya lebih memilih lembaga keuangan saya, bisa lebih memilih mobil yang saya jual, kata Kak Jo, dan bisa ambil insurance, bisa ambil, kita ini konten kreatornya kerajaan surga, supaya kita tampilkan, supaya banyak orang terpengaruh nanti di dunia ini, berubah perilakunya, dan memilih hidupnya sebagai anak-anak Allah. Katakan amin. So simple, itu tugas kita. Kita adalah influencer untuk mempengaruhi seseorang. Maka apa yang perlu dilakukan setelah 3 minggu, 2 minggu kita berjalan? Ini bagian ketiga dan sangat penting. Oleh karena itu tidak ada cara lain. Kita mesti jadi teladan dalam segala hal. Katakan amin. Teladan jauh lebih kuat dari kata-kata. Teladan jauh lebih kuat dari sekedar khotbah. Makanya kemudian Rasul Paulus mengatakan jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Maka jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Nah sudah, ini minggu pertama. Dalam tingkah lakumu itu perbuatanmu. Dalam kasihmu itu perbuatanmu. Dalam kesetiaanmu. Dan dalam kesucianmu. Kalau Anda mau mempengaruhi orang lain, sederhana. Jadilah teladan. Maka tanpa kata pun, kata Rasul Petrus, banyak orang akan dimenangkan. Hai suami, kalau engkau punya istri, mungkin kau tidak bisa khotbah, tapi engkau bisa memenangkan hati istrimu dengan keteladanan hidupmu. Petrus juga katakan, hai engkau para istri, engkau bisa bukan dengan berkepang-kepang dan menghias dirimu dengan banyak perhiasan. Perhiasanmu adalah manusia batinia yang tanpa kata pun akan bisa membuat suamimu, kemudian orang yang tidak percaya, bisa mengenal Kristus karena teladan kita. Tapi seringkali ayat ini, sebentar ini ada teologinya sedikit ya saudara. Seringkali kita terpaku ayat ini hanya untuk orang-orang muda saja, untuk youth, untuk KGC, untuk ya orang muda lah, jadi teladan. Padahal Rasul Paulus di situ ada titik ya. Itu sebetulnya kata-kata rendah itu kata proneo. Itu Strong 2706 dan kemudian muda itu berkata tentang neotes. Asalnya original neoteros 3501. Apa itu? Kata itu begini loh ya. Bukan hanya untuk orang muda. Saya awali dari ini dulu ya, supaya kita ini masuk di dalamnya. Neotes itu artinya, saya catat di sini, orang yang jumlah usianya lebih sedikit dari orang lain, itu neotes. Bukan hanya muda. Saya 60 sekian. Tapi saya bagi Pak Hari, saya lebih muda dari Pak Hari, maka saya harus jadi teladan, maksudnya Paulus gitu. Jadi orang yang usianya lebih muda dari orang lain, Anda akan selalu, siapapun, Anda akan selalu lebih muda dari orang lain. Dan di situ engkau akan jadi teladan.
Neotes bisa berarti juga pemain baru, orang baru dalam sebuah komunitas. Kalau engkau jadi orang baru, jadi pemain baru, newcomer, jadilah teladan. Kata Paulus, kebalik kan, kita mikir dulu orang yang lama, ternyata orang yang baru. Neotes, engkau mesti jadi teladan. Ada lagi yang disebut neotes itu adalah orang yang sedang mengalami proses regenerasi. Kalau kamu menerima tugas baru, jadilah teladan. Atau kalau engkau melimpahkan tugas kepada generasi yang lain, jadi bisa sebagai anak, engkau mesti jadi teladan. Tapi orang tua yang sedang menyalurkan regenerasi kepada generasi berikutnya, engkau pun harus jadi teladan. So, menjadi teladan kepentingan setiap orang yang mau jadi influencer kerajaan Allah. Katakan amin. Enggak bisa enggak. Hari ini dunia miskin keteladanan. Lalu ada kata rendah. Rendah di sini itu artinya sebenarnya diremehkan. Jangan menganggap engkau rendah, diremehkan, ditentang, tidak dipikirkan, tidak ditaati. Bayangkan kata proneo. Makanya Rasul Paulus untuk jadi teladan ini, kekristenan hari ini saudara, yang miskin justru di keteladanan. Ayo di bulan influence ini kita back to an example ini. Ya, kembali kita menjadi teladan ini. Saya temukan di dalam NET kalimatnya lebih bagus saudara. Ayat yang sama. Let no one look down on you because you are young. Jadi begini loh. Saya simpulkan saja dengan kalimat begini. Kalau kita cermati kalimat-kalimat ini untuk menjadi teladan. Kalau kita tidak perform menjadi teladan dan menampilkan yang terbaik dari dirimu, engkau orang akan look down. So pasti. Orang akan menganggap engkau rendah kalau engkau tidak jadi teladan. Gitu loh maksudnya. Let no one look down. Kalau engkau menjadi teladan, pasti engkau akan look up. So pasti. Engkau akan ada di atas. Jadi yuk, bagaimana kita bisa menginfluence dunia yang sakit ini? Orang yang kaya dengan keteladanan, orang itu pasti akan look up. Oke, ini bagian sisi via negatif dari ayat ini. Kalau kita penuh dengan keteladanan, gereja ini penuh dengan keteladanan, orang akan look up pada mereka karena mereka ada posisi tinggi. Keteladanan membawa kita pada posisi yang lebih tinggi. Maka jangan marah kalau orang anggap kita rendah karena kita miskin keteladanan. Ayo, ini deh akhirnya. Menjadi influence di rumah tangga. Tidak ada cara lain. Kecuali papa jadi teladan dalam kesetiaan tadi. Kekudusan, takut akan Allah dan kesetiaan. Tanpa kata pun engkau akan look up. Dan posisi tinggi ini akan membuat setiap isi di rumah tanggamu menghormati engkau. Karena engkau menjadi teladan. Jangan marah kalau orang cuek dan kehadiran kita tidak dianggap. Kata proneo. Kalau kita miskin keteladanan. Saya tulis gini. Jangan marah Andreas. Kalau engkau enggak dianggap di rumah tanggamu. Di kantormu, di komunitas gerejamu. Kalau engkau miskin keteladanan. Orang bisa berkata tinggi, tapi nggak ada artinya jika kita tidak pernah menjadi teladan dalam hidup kita. Baik di keluarga, di komunitas, di pertemanan, marketplace maupun pertemanan gereja. Boro-boro mau menginfluence, orang nggak cuek aja, sulit kalau kita tidak punya keteladanan. Maka ini penting. Dalam minggu ini, ketika kita ditantang oleh firman Tuhan, you are kingdom influencer. Maka mulai hari ini, yuk kita berkemas-kemas. Tampilkan yang versi terbaik dari dirimu. Agar setiap orang look up kepada kita. Dan akhirnya bisa kita pengaruhi. Dan nama Tuhan
dimuliakan. Ayo kita beri kemuliaan untuk Tuhan ini. Kita semangati hidup kita. Aku mulai hari ini mau jadi teladan dalam kesetiaan. Tadi urut saja itu semua. Saya tidak khotbahkan itu lagi. Tapi itu berkata sebuah urutan yang dituntut oleh Tuhan atas hidup kita. Untuk menjadi influencer surga, maka kita mesti fokus minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa menjadi teladan dalam apapun yang kita katakan, dalam perkataan, kata Paulus, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, and purity, dan di dalam kekudusan. Kalau kita sudah lakukan ini, siapa yang menjadi teladan? Saya tulis di sini. Pasti akan ada pada posisi yang di atas. Engkau tidak perlu bingung-bingung, pansos, katrol diri, macam-macam. Tapi begitu engkau jadi teladan, otomatis engkau akan ada pada posisi lebih tinggi dari yang lain. Dan secara natural, penghormatan akan kita terima. Hari ini banyak orang ngoyo ya. Tapi begitu gagal jadi teladan, selesai semua yang dikhotbahkan. Selesai semua perbuatannya. Dianggap itu topeng belaka. Ini era medsos, era influencer. Jejak digital itu kejam, men. Kejam. Sekali lancung ke ujian, susah untuk dipulihkan kembali. Ayo gereja Tuhan, mulai hari ini kita berlomba-lomba yuk jadi teladan bagi siapapun, supaya surga bertepuk tangan. Tuhan sudah lama ingin menantikan versi terbaik dari kita sejak beliau ada di kayu salib. Kapan versi terbaiknya Andreas ini muncul ya? Supaya surga bisa bersuka cita. Ketika saya menyiapkan ini in speech, aduh perkataan saya kadang salah. Kendak apalagi. Love, kadang-kadang kasih, kesetiaan, kita tidak tulus. Dan seterusnya, dan apalagi kesucian. Suci kata, suci pikiran, suci telinga, suci mata, dan seterusnya. Ayo kita mulai jadi teladan hari ini. Dan percayalah, ketika engkau memutuskan itu, hari itu juga engkau layak menyandang predikat Kingdom Influencer in the town. Katakan amin. Anda layak disebut sebagai influencer kerajaan Allah. John Maxwell katakan, apalagi kita pemimpin pada tiap-tiap komunitas. Kepala keluarga engkau adalah pemimpin. Kalau ingin membawa istri dan anak-anakmu, takut Tuhan. Leadership is influence. Nothing more and nothing less. Tidak lebih dan tidak kurang. Karena kepemimpinan itu adalah pengaruh. Tim leader apapun juga, dimanapun. Kalau engkau tidak menjabat apapun, engkau adalah pemimpin bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Dan engkau mesti layak. Seorang pemimpin itu bicara soal pengaruh. Apakah bisa kita memberi pengaruh atau tidak yang baik. Saya akhiri khotbah ini, sudah selesai. Intinya begitu. Lalu apa yang masih harus kita lakukan? Sederhana, kembali kepada dasar-dasar. Tidak ada cara lain. Kalau mau jadi kingdom influencer, Anda harus ada di dalam dia setiap waktu. Katakan amin. Influencernya, maaf Kak Jo saya sebut ya. Kak Jo ini seorang influencer. Supervisor, senior supervisor, seorang marketer. Saya juga begitu. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya tinggal di dalam my company. Saya harus setia di perusahaan saya dan melekat di situ. Seorang influencer tidak akan pernah bisa menjadi influencer yang baik kalau dia tidak tinggal di dalam company, perusahaan atau dimanapun dia berada sebagai influence. Kalau Anda mau jadi kingdom influencer, tidak ada cara lain kecuali tinggal tetap di dalam Tuhan. Karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Adalah satu ilustrasi. Manusia ini unik. Ayo saya geser sebentar saudara dalam dunia penciptaan. Ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas.
tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ketika menciptakan pohon, Allah berkata kepada tanah, hai tanah, tumbuhkan tunas-tunas. Ketika Allah menciptakan ikan, Allah berfirman, hendaklah dalam air keluar makhluk hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan. Maka Allah menciptakan binatang laut yang besar, segala jenis makhluk yang hidup bergerak keriapan, dan segala jenis burung bersayap. Allah melihat semuanya itu baik. Ketika menciptakan pohon, Allah ngomong, hai tanah, keluar dari dalammu pohon. Ketika menciptakan ikan, hai air. Tapi ketika menciptakan kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia. So saya mau katakan begini, tanaman akan mati tanpa tanah. Tidak ada artinya. Walaupun ada hidroponik, tapi pohon besar tidak akan pernah bisa hidup. Tanpa tanah, tumbuhan nothing. Yang kedua, tanpa air, ikan nothing. Kebenaran yang sama berkata, tanpa Allah Anda nothing. Pahami ini saudara. Anda diciptakan berasal dari Allah. So, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau mau jadi influencer kerajaan Allah, jangan keluar dari sumber naturalmu. Kau tidak bisa jadi influencer tanpa tinggal di dalam Dia. Karena Anda diciptakan di dalam Dia. Yang kedua, tinggallah di dalam firman-Nya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Kalau mau jadi influencer kerajaan Allah, tinggallah dalam firman Tuhan. Mau jadi influencer? Hal kedua setelah saya tinggal di dalam company saya tinggal di dalam bank itu dan tidak keluar dari bank itu. Itu pertama, tinggal dalam Allah. Yang kedua, saya mesti memperbaiki terus yang namanya, saya sering dikatakan sama Ibu Felicia, product knowledge dari company saya harus saya kuasai penuh. Baru saya bisa jadi influencer yang handal. Tahapan bagaimana, deposito bagaimana, suku bunganya bagaimana, kredit bagaimana dan sebagainya. Saya harus kuasai penuh. Itu adalah product knowledge. Kalau Kak Jo mau jadi supervisor yang hebat, dia harus apalah merek itu. Cirinya, kelemahannya, kehandalannya harus hafal. Apapun produk yang akan saudara pasarkan untuk mempengaruhi orang, Anda mesti hafal product knowledge-nya. Dan tahukah kita, ketika kita ingin jadi influence buat dunia ini, product knowledge yang harus kita hafal adalah firman Tuhan tinggal dalam kita. Tanpa itu Anda nggak akan pernah bisa jadi influencer surgawi. Hari ini terlalu banyak orang ingin jadi influencer, tapi isinya motivasi. Isinya bukan firman. Gini ya, apa yang masuk dalam saudara? Saya sudah siapkan ini 2 air tadi. Apa yang masuk ke dalam saudara, apa yang saudara asup, itu menentukan kualitas menyehatkan atau tidak. Kalau you isi hidup you bukan dengan firman seperti air yang kotor ini, pengaruh Anda bukan baik. Tapi kata Pak Luhut, saya setuju. Pak Prabowo, jangan pilih orang-orang yang toksik untuk jadi pejabat, katanya. Waduh, keren ya. Kalau mau jadi influencer kerajaan surga yang baik, yuk mulai hari ini. Isi terus dengan air yang bersih, yaitu firman Tuhan. Jangan isi hidupmu dengan hal-hal yang beracun. Kalau orang influennya pahit melulu, sudah pasti hidupnya tidak diisi oleh firman. Ada kan kumpul orang itu toksik, tidak membangun, membawa kita kepada melok jengkel, melok pesimis. Ya apa kok kabare kok, aduh wis bepok kabeh gak genah wis. Aduh wis males ya. Ya apa aduh loro kabeh sepi kabeh. Saya ketemu orang kalau sudah begitu sengali wis. Aduh iki gak kena dicedeki terus-terusan iki. Aku budal sergap dari rumah semangat langsung membleh ini. Berarti
Lakukan apa yang saudara asup kalau Anda mau jadi influencer yang baik bagi kerajaan Allah. Oke saudara, mulai hari ini isi terus hidupmu dengan firman. Saudara tidak percaya kalau air itu menyegarkan, saya minum ya. Memberi efek yang baik buat kita. Hari ini berapa banyak? Apakah saudara sergap tinggal di dalam dia dan terus diisi dengan firman? Influence kita kelihatan kok. Kalau tanda seru terus. Saya tidak tahu apa yang dimasukkan dalam dirinya. Ngomong kau nuk santai nih. Petentengan. Memang manusia itu ada guyonan saudara. Manusia yang sombong itu ya terbuat dari tanah tinggi katanya. Ya toh. Lalu orang yang terus menggerget ngejak geger ini mesti dulunya dari tanah sengketa. Orang dibuat dari tanah sengketa. Jadi geger trok. Ada yang tanah tinggi. Ada orang yang nggak punya harga diri terus minder tanah datar, tanah rendah ini. Ada sih nggak karuan ini. Wes kita tanah sengketa sudah di dataran tinggi, aduh sudah tidak karuan, tidak bisa diurus. Maka tergantung, you are what you eat, you are what you think. Ya tahu apa yang saudara pikir. Garbage in kata Pastor Surono dulu, garbage out. Kalau Anda memasukkan firman setiap hari dan tinggal di dalam dia, Anda pasti akan berhasil menjadi influencer kerajaan surga. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan. Ayo saudara semangat. Sederhana kok untuk memenangkan itu sudah mulai hari ini. Kalau saudara mulai tidak terkontrol, mulai awas. Karena akan selalu ada. Kapan penyimpangan terjadi? Penyimpangan terjadi itu ketika seseorang tidak mengasup dirinya dengan firman. Dulunya manusia diciptakan segambar, tapi ingat, setelah jatuh dalam dosa, karena telinganya tidak diasup oleh firman, tapi hanya memberi yang di luar firman, yaitu roh piton tadi, setan tadi, maka Adam dalam Kejadian pasal 5 ayat 3 itu saya sebut dari TB, IMB dan firman Allah yang hidup. Coba penyimpangannya di mana? Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki, bukan menurut gambar Allah, tapi menurut rupa dan gambarnya. Loh, melenceng kan? Padahal semula tadi Kejadian 1:26 manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Tapi sejak Kejadian pasal 5 keturunan berubah, bukan diciptakan menurut Allah, menurut rupa dan gambarnya. Nyimpang. Begitu tidak diasup firman, hidup manusia akan nyimpang. Lalu di dalam IMB disebutkan Adam hidup 130 tahun untuk memudahkan kita. Ia memperanakkan seorang anak laki-laki. Bayangkan ini, yang serupa dengan citra dirinya. Jadi Set itu sudah nyimpang. Ingat ya, Adam, Hawa. Kain, Habel. Kain mati. Kemudian jatuh dalam dosa. Tapi melahirkan Set. Ternyata Set tidak segambar dengan Allah. Seperti papanya dulu. Kenapa? Karena papanya sudah rusak. Kena asupan yang salah. Punya anak yang serupa dengan citra dirinya. Firman Allah yang hidup. Adam berusia 120 tahun. Ketika Set putranya lahir. Set sangat menyerupai ayahnya dalam segala hal. Awas penyimpangan ketika kita tidak tinggal di dalam firman. Dan itu malapetaka. Terus. Oke saudara, dua hal saja. Kalau Anda mau jadi teladan, hidup di dalam dia. Cintai terus firman-Nya. Maka engkau akan melihat, tiba-tiba engkau bisa menginfluence orang lain menjadi warga kerajaan Allah. Dan lakukan itu dengan setia, kata Paulus. Hendaklah engkau setia melakukan semua keteladanan itu. Sebab dengan demikian engkau akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun orang-orang yang mendengarmu. Atau orang-orang yang kamu pengaruhi. Yuk, saya tidak lanjutkan khotbah ini. Saya akan berikan contoh bagaimana orang ini perkataannya, perbuatannya
totalitasnya, kata Pastor Gatot. Dan pagi ini bagaimana keteladannya. Ada seorang pastor, namanya, saya bukan ingin meninggikan seseorang, tapi memang ini sedang dalam pembicaraan Pak Sugiarto. Untuk diusulkan kita undang. Untuk sekota dulu, orang ini hebat. Kami sedang berdiskusi supaya lebih banyak membagi hidup. Seperti kemarin di SMDK, sudah bosan dengan yang teologi, tapi yang berbagi hidup. Ada seorang hamba Tuhan namanya Jim Yost. Dia dari Amerika. Dia masuk di Indonesia tahun 77 dengan istrinya namanya Joan. Dia penganut teologi kemakmuran, orang yang kaya. Tapi ada orang yang mencintai negara kita lebih daripada kita sendiri. Orang ini akan bersaksi buat kita. Tolong suaranya agak keras. Silahkan setel video ini. Ayo kita nikmati dan rasakan hadirat Tuhan. Saya hanya bisa bicara tentang diri sendiri, bukan orang lain. Banyak tahu kami 45 tahun di Papua, dan tahun 77 waktu kami datang, saya dan istri baru nikah dan kami punya panggilan dalam hidup ini. Kami mau buat pelayanan yang orang lain tidak bisa buat atau tidak mau buat. Kalau orang lain bisa, silakan. Kami mau cari pelayanan yang orang lain tidak. Itu yang bawa kami ke Papua, Irian Jaya, dan ke suku yang paling terisolir, paling terkebelakang. Di daerah selatan, Merauke, tapi di tengah hutan, bukan dekat kota Merauke. Dan kami masuk dengan pesawat air, turun di sungai, dan mulai menyatu dengan satu masyarakat yang belum pernah ketemu orang dari luar. Kami yang pertama. Dan sesudah 1 bulan di sana, saya dapat hadiah di Papua. Namanya malaria. Setelah saudara datang ke Papua, pasti ada hadiah, pemberian malaria. Dan malaria di Papua bukan malaria ringan. Ini malaria paling ganas di dunia. Angkatan Laut dari Amerika sudah buat penelitian di seluruh dunia dan mereka menemukan di Papua adalah malaria yang tidak selalu bisa diobatin dengan obat yang ada. Selalu mutasi baru. Dan saya dapat malaria, panas tinggi, menggigil, muntah, dievakuasi dengan pesawat air keluar kembali. 2 minggu lagi, malaria lagi. Dievakuasi keluar, sembuh kembali, malaria lagi. Setiap bulan malaria, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, malaria terus. Saya tanya Tuhan, kenapa saya dapat malaria? Apakah saya punya panggilan untuk sakit? Karena saudara, saya tidak punya teologi penderitaan. Saya punya teologi kemakmuran yang Amerika sudah bawa ke Indonesia, maaf. Tapi teologi penderitaan saya tidak punya. Saya harus belajar itu di Indonesia. Di mana saya percaya Tuhan adalah Jehovah Rapha yang mau menyembuhkan. Tapi kadang-kadang dalam hikmat dan pengetahuan dia sendiri, dia delay, dia tunda kesembuhan untuk maksud yang lebih mulia, di mana kita bisa mencerminkan Yesus kepada dunia di dalam penderitaan kita. Dan saya dapat malaria terus sampai tahun ketiga ada terobosan dan banyak orang bertobat di suku kami sampai menjadi kegerakan 80% suku ini percaya Yesus. Beberapa tahun kemudian saya di satu rumah tradisional, kami duduk keliling api, bakar sagu, omong-omong. Dan ada satu bapak tanya saya, Jim, masih ingat tahun-tahun pertama waktu selalu sakit? Oh ya, saya ingat, tidak bisa lupa. Kami lihat Jim jatuh sakit, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Jatuh sakit lagi, dibawa keluar, kami pikir dia tidak akan kembali. Tapi kembali lagi. Ini mulai bicara kepada hati kami bahwa Jim bawa berita yang begitu penting, kami harus dengar ini. Apakah saudara bisa tangkap ini? Tuhan pakai penderitaan dalam hidup saya sebagai persiapan bagi Injil di dalam hidup mereka. Dan kalau saya bisa menderita supaya satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Beberapa tahun lalu, saya mulai kehilangan kemampuan lihat dengan mata kiri. Karena obat malaria itu keracunan. Dan kalau dimakan terus bertahun-tahun bisa bikin mata buta. Dan saya mulai buta mata kiri. Saya ke Houston Medical Center di Houston, Texas di Amerika. Mereka periksa di dalam, di luar, semua. Dan akhirnya saya dipanggil ke kantor dokter dan dia kasih lihat semua hasil penelitian dan dia bilang matamu sudah rusak permanen. Ini kondisi tidak akan membaik, ini akan merosot dan mata yang lain akan ikut. Saya duduk santai,
Oke dokter, terima kasih. Dia tegas, apakah saudara mengerti ini tidak akan membaik? Ini akan memburuk. Oke, terima kasih. Saya bangkit berdiri mau menuju ke pintu, mau keluar. Dia stop saya, dia cegah saya di pintu. Dan dia dengan suara keras paling terakhir. Dan saya tidak bisa jamin kalau saudara kembali ke Papua dan dapat malaria satu kali lagi, bisa buta total. Terima kasih dokter. Saya tahu dari dunia medis tidak ada penjelasan kenapa saya bisa melihat. Tapi Tuhan beri kasih karunia cukup 1 hari demi 1 hari bagi saya. Itu cukup. Dan kalau saya bisa kehilangan mata karena satu suku datang kepada Tuhan, why not? Kenapa tidak? Kami punya 3 anak perempuan yang lahir besar di hutan Papua. Kami homeschool mereka supaya mereka ada dalam tim pelayanan bersama kami. Dan mereka dapat malaria ratusan kali, ulang-ulang. Dan 2, anak pertama, anak kedua hampir meninggal. Dalam koma 1 minggu, tidak sadar. Dan obat tidak menolong. Dan tidak ada pesawat untuk evakuasi. Kami hanya basuh mereka dengan air dan doakan. Dan akhirnya sesudah 1 minggu Tuhan kembalikan mereka kepada kami. Tapi susah, tidak gampang sebagai ayah yang bertanggung jawab. Ada rekan-rekan misi yang lain yang tegur saya. Mereka bilang, Jim tidak bertanggung jawab. Saya bergumul dan satu hari saya berdoa. Tuhan, saya percaya panggilanmu masih ada di atas hidup kami. Dan saya buat semua yang ada dalam kemampuan saya untuk menjaga keluarga saya. Saya harus percaya Engkau akan mencukupi kekurangan saya. Dan hari itu saya dapat damai sejahtera dalam hati saya. Saya tahu Tuhan akan selalu mencukupi kekurangan saya. Dan kalau saudara ketemu anak-anak saya, mereka sangat senang. Mereka besar di hutan Papua. Mereka tidak rasa kekurangan sedikit pun. Mereka rasa mereka anak-anak yang paling kaya di dunia. Dan mereka semua keluar kuliah dan masuk profesi bidang masing-masing. Dan mereka teruskan misi Tuhan dalam hidup mereka lewat bidang yang mereka pilih. Seperti Amy, anak pertama, yang waktu di hutan dia bantu mama di klinik. Dia umur 12 tahun, dia bisa bantu ibu-ibu melahirkan. Umur 12 tahun, dia bisa jahit kulit yang terbelah dari perang suku. Umur 12 tahun, dia bisa pasang tulang yang patah. Akhirnya dia ikut kuliah medis di Amerika supaya dia bisa dapat teori yang sesuai dengan praktik yang dia sudah tahu. Dan dia kembali dan sekarang di kota di mana kami tinggal. Di mana banyak orang datang dan tubuh dijamah Tuhan dan rohnya dijamah Tuhan. Dan dalam COVID ini, klinik kami sekarang setiap hari melayani 600 pasien. Karena semua takut ke rumah sakit karena COVID ada di situ. Jadi mereka datang dan tetap dilayani. Mungkin saya akhir dengan satu cerita terakhir. Pada satu saat kami mau buat baptisan air di suku di samping suku yang kami layani di pedalaman. Karena waktu kami lihat kegerakan di suku kami ajar mereka langsung. Injil dibawa kepadamu supaya bisa kamu bawa ke suku yang lain. Jadi mereka jadi missionaries langsung jadi. Dan mereka bawa ke suku-suku yang membunuh dan memakan orang tua mereka. Semua orang seumur dengan saya dan lebih tua tahu rasa daging manusia. Mereka kanibal pada waktu itu. Jadi musuh di sebelah timur dari suku kami adalah suku yang kanibal, membunuh dan makan orang tua mereka. Tapi mereka balas dengan kasih Tuhan. Luar biasa. Saya sadar seharusnya saya sudah mati dengan pesawat yang terbakar di hutan. Tapi Tuhan berikan waktu tambahan, extra time, dengan tujuan yang hanya Dia tahu. Dan Kolose pasal 3, ayat pertama menjadi lebih berarti. Saya mau cari perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara sementara di sini. Karena hidup ini tersembunyi di dalam Dia di sana. Ini yang saya sampaikan lewat firman hari ini, saudara. Kita punya waktu terbatas. Mari kita kejar dengan segalanya yang kita punya, memenuhi panggilan Tuhan. Karena hidup ini bukan tentang kenikmatan kami, tapi bagaimana kami bisa dipakai dalam tangan Tuhan, alat yang berguna untuk membawa banyak orang kepada Dia dengan waktu sisa yang kita punya.
Saudara, saya diberkati ketika menyiapkan ini. Dan kita sedang berdoa karena jadwal beliau padat. Semoga nanti bisa merefresh kita semua. Kita mesti totally, saudara. Perkataan, perbuatan. 40 tahun, saya heran. Saya baru tahu kalau ada orang Amerika yang begitu mencintai Indonesia juga pertama dari video ini. Ternyata ada orang-orang yang seperti ini. Ayo saudara, kita ini influencer kerajaan surga. Beliau jauh-jauh tinggalkan kemewahan di Houston. Anak-anaknya sekolah semua. Ayo kita kejar, jangan pernah menyesal ikut Yesus ya. Layani terus. Mungkin perjalananmu tidak mudah, tapi tampilkan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan. Sampai mahkota kehidupan kita terima. Ayo kita naikkan pujian ini dalam doa.